Selamat siang Pak Kecuk. Selamat siang, Miss Eka. Apa kabar nih Pak Kecuk? Kelihatannya seger banget nih. Wah, kabar baik, Miss Eka. Hari ini saya semangat sekali nih. Hari pertama kita masuk sekolah ya, ketemu murid-murid baru dan semangat Betul. mengajarnya sudah tumbuh lagi nih setelah liburan. Iya, betul nih Pak Kecuk. Katanya mau ada yang diobrolin nih Pak Kecuk. Apa nih yang mau Iya, kita bahas? iya kemarin saya nyari-nyari Miss Eka nih baru ketemu sekarang. Ini loh Miss Eka, saya tuh mau menanyakan tentang ini. eh, Pembelajaran berdiferensiasi di kelas nih untuk Mm-mm. mapel PJOK. Mm-mm. Nah, ini saya eh, masih agak sedikit bingung gitu ya, bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di mata pelajaran PJOK ini. Oke, Pak Kecuk masih bingung ya cara menerapkannya pembelajaran Iya, berdiferensiasi khususnya di pelajaran PJOK ya Pak ya? betul, karena pelajaran PJOK ini eh, masing-masing anak kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda, memiliki keterampilan yang berbeda-beda, seperti itu. Oke. Nah, kalau menurut Pak Kecuk sendiri, selama ini Pak Kecuk sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya secara maksimal atau belum? Saya sih sebenarnya berusaha semaksimal mungkin ya, Miss ya. Mm-mm. Saya berusaha untuk uh, memenuhi kebutuhan belajar murid gitu ya. Mm, mm-mm. Makanya itu saya mintalah penguatan dari Miss Eka ini gimana biar pembelajaran saya itu lebih maksimal lagi. Oke, jadi Gitu. Pak Nah, Kecuk kira-kira ingin, ada masukan nggak nih uh-uh. buat saya nih Miss Eka? Pak Kecuk pengennya penerapan pembelajaran berdiferensiasinya itu maksimal ya di pelajaran Betul. PJOK. Oke. Mm-mm. Jadi Pak Kecuk harapannya dari obrolan kita nanti apa nih Pak? Selain pembelajaran berdiferensiasinya yang maksimal. Ya, eh, selain pembelajarannya itu maksimal, itu saya bisa melihat lagi tuh potensi-potensi anak-anak itu sampai sejauh mana sih. Ya, itu mereka memiliki kompetensi yang di kelas itu ada yang sudah sampai jadi atlet tingkat kota Mm-mm. itu ada gitu Mm-mm. kan. Tapi ada juga yang anak itu yang motorik kasarnya itu masih belum terbentuk itu juga ada gitu. Jadi Hmm, harapan-harapan saya sih eh, buat anak-anak yang tidak memiliki motorik yang motorik kasarnya itu belum terbentuk itu bisa terbentuk dengan baik. Nah, terus untuk anak-anak yang berprestasi itu bisa lebih meningkat lagi prestasinya mungkin bisa ke tingkat provinsi seperti itu. oke, jadi dari pembelajaran berdiferensiasi yang Pak Kecuk pengen terapkan itu juga ingin tahu ya kemampuan si anak itu seperti apa, sejauh mana mereka ya. Mm-mm. Betul. Nah, kalau menurut Pak Kecuk sendiri pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa sih yang idealnya? Nah, saya kan uh, sudah berusaha ya untuk menerapkannya ya. Mm-mm. Pertama itu saya melakukannya seideal mungkin gitu ya, Miss ya. Mm-mm. Pertama itu saya tuh mencari tahu dulu tuh kemampuan awal anak-anak itu seperti apa sih. Nah, itu saya pertama pengetahuan tentang pengetahuan umum mereka tentang olahraga. Nah, itu saya berikan mereka tes awal dulu, tes awal pengetahuan. Saya berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, kemudian untuk kemampuan motoriknya itu saya lakukan tes awal juga, tes awal keterampilan mereka itu sampai sejauh mana mereka bisa menguasai seperti itu Oke. ya. Nah, dari pembelajaran yang sudah diterapkan sebelumnya oleh Pak Kecuk, dari skala 1 sampai 10 kira-kira sudah semaksimal apa? Ada di posisi berapa kira-kira Pak Kecuk? Kalau sekarang ini ya, kalau diperkirakan ya paling saya baru sampai skala 7 lah, misalnya Kak. Skala 7, oke. Iya, oh, Pak Kecuk pengen meningkatkan lagi itu ya, iya skala. betul. Betul. Dengan cara apa kira-kira Pak Kecuk mau meningkatkan dari nilai posisi 7 itu ke yang lebih maksimal? Nah, saya punya rencana itu eh, saya akan membuat ini loh, misalnya Kak. Jadi anak-anak yang sudah memiliki kemampuan Hmm. itu saya akan jadikan role model buat anak-anak yang eh, belum memiliki kemampuan atau belum memiliki kompetensi eh, yang tinggi yang saya inginkan Hmm. seperti itu. Hmm.
Jadi saya berharap tuh mereka bisa menjadi student agency ya. Jadi mereka punya kepemimpinan gitu loh untuk mengajarkan anak-anak atau mengajarkan teman-temannya itu eh, materi sehingga materinya itu eh, bisa semuanya meningkat seperti itu dari yang level rendah sampai yang level tinggi. Karena kan Oke. kadang anak-anak kan mikir gini, Miss Eka, anak-anak itu berpikir kalau saya diajarin sama teman saya nih itu lebih nyaman. Mm-mm. Kadang-kadang seperti itu kan ya. Mm-mm. Iya. Kadang-kadang anak-anak diajarin gurunya tuh malu. Kadang anak-anak diajarin gurunya itu eh, merasa sungkan. Nah, tapi kalau teman sendiri, ya, mereka bisa belajar antar teman sebaya gitu loh Mas Ika. Rencana saya seperti itu. Oke, jadi kan kalau tutor sebaya bagi murid itu lebih enak kali ya untuk menerima materi ya. Iya betul. Mm-mm. Oke, nah menurut Pak Kecuk sendiri dari skala yang tadi sudah Pak Kecuk sebutkan kan di angka 7 ya. Terus Pak Kecuk ingin meningkatkan lagi dengan cara tadi role model sama tutor sebaya. Nah kira-kira faktor penyebab si anak atau muridnya itu tidak bisa mengikuti pembelajaran yang sudah direncanakan oleh Pak Kecuk, itu apa penyebabnya Pak? Penyebabnya tuh banyak hal ya. Kalau Mm-mm. saya amati itu ya. Yang pertama itu anak-anak itu kesiapan belajarnya tuh kurang. Oke. Contohnya mereka itu tidak sarapan pagi dulu, Hmm. padahal ada pelajaran olahraga. Nah, kalau nggak sarapan, tahu sendiri kan ya Miss ya, pasti pada lemes, pada ngantuk, ya karena nutrisinya kurang seperti itu. Nah, Hmm. terus yang saya amati lagi itu waktu pembelajaran PJOK itu sekarang tuh lebih singkat ya, karena tinggal 2 jam pelajaran tuh. Hmm. 2 jam pelajaran saja itu sudah terpotong waktu ganti baju. Hmm. Jadi setelah perpindahan jam pelajaran, mereka ganti baju dulu, itu sudah memakan waktu 15 menit. Kemudian setelah pelajaran selesai, sebelum pelajaran selesai 15 menit kemudian, sudah terpotong 15 menit. Jadi pembelajaran itu tidak maksimal, yaitu yang saya rasakan seperti itu. Jadi sudah terpotong 30 menit di pembelajaran PJOK itu. Seperti itu Miss Eka. Oke, jadi faktor penyebab kenapa sih pembelajaran berdiferensiasinya kurang maksimal? Tadi ada faktor dari siswa tersendiri ya, kesiapan belajarnya. Terus dari waktu atau dari jam pelajaran PJOK-nya yang terpotong ya, entah Iya, ganti baju tadi, terus mungkin mereka ganti bajunya juga mengantri di toilet gitu ya, Pak ya. betul. Mm-mm. Ya itu karena di sekolah kan toiletnya juga sedikit. Nah, itu Hmm. waktu bergantinya lebih lama lagi. Mereka harus bergantian. Belum lagi setelah ganti baju harus ke kantin, Miss. Nah, coba. Karena ruang ganti bajunya dekat kantin. Nah, itu jadi problem juga tuh. Ganti baju bukan langsung ke lapangan, mampir dulu ke kantin. Nah, Yang lama mungkin di kantinnya ya, iya, itu. bukan olahraganya. Oke, nah dari faktor yang tadi tuh, kesiapan belajar sama waktu. Kira-kira dengan cara apa nanti Pak Kecuk ingin memaksimalkan lagi? Dari kesiapan belajarnya caranya seperti apa? Dari waktu yang terbatas itu supaya menjadi bisa meningkatkan lagi pembelajaran berdiferensiasinya seperti apa Pak? Ya mungkin untuk kesiapan belajar ya. Kesiapan belajar ini saya harus berkolaborasi juga ya dengan wali kelas ya. Hmm. Karena wali kelas yang berhubungan langsung dengan orang tua murid gitu kan. Jadi diharapkan wali kelas itu kita berkolaborasi agar wali kelas dapat eh, menginstruksikan wajib sarapan sebelum sebelum berangkat ke sekolah. Tidaknya Iya. membawa bekal lah, setidaknya membawa bekal. Mm-mm. Dibawakan bekal agar anak-anak itu tidak apa ya, tidak lapar ketika belajar. Seperti Betul. itu. Mm-mm. Jadi uh, karena kalau kesiapan belajar ini selain dari makan itu juga dari pola tidur mereka Hmm. di Mm-mm. rumah juga sangat berpengaruh. Jadi saya paling berkolaborasi dengan wali kelas agar wali kelas bisa menyampaikan ke orang tua murid. Lalu untuk
masalah waktu, ya waktu memang sudah tidak bisa dirubah, segitulah waktunya gitu kan. Tapi kita bisa mengkondisikan anak. Nah, anak itu mungkin kita kondisikan kalau pelajaran olahraga di jam pertama, mereka harus sudah memakai baju olahraga dari rumah. Nah, itu paling kita kondisikannya. Jadi tidak ada mengurangi waktu ganti pakaiannya. Mungkin seperti itu, Miss Eka. Oke, tadi kan dari kesiapan belajarnya lebih ke fisiknya gitu ya Pak Kecuk ya. Iya. Tadi yang Pak Kecuk sebutkan di awal seperti kayak tes kemampuan awal gitu, tes keterampilan, itu termasuk dalam kesiapan belajar nggak? Itu termasuk pengetahuan mereka. Jadi Hmm. pengetahuan awal mereka itu Mm-mm. saya bisa nanti bisa memetakan di mana anak-anak itu apakah sudah siap dengan Mm-mm. pelajaran yang akan mereka lakukan. Nah, seperti itu Oke. misalnya. Mm-mm. Sudah tahu kemampuan atau kompetensi muridnya, nanti Pak Kecuk gampang ya memaksimalkan atau menerapkan pembelajaran berdiferensiasinya gitu ya Pak? Iya, Mm-mm. betul Bu. Oke, setelah itu menurut Pak Kecuk sendiri nih, tadi kan kalau waktu sudah tidak bisa diubah lagi ya, ya mau Hmm, gimana juga, ya waktunya udah segitu gitu kan. itu. Nah terus kira-kira dukungan apa sih yang bisa mendukung pembelajaran berdiferensiasi di pembelajaran PJOK Pak Kecuk? Dari mungkin rekan sejawat atau kepala sekolahnya seperti itu Pak? Ya dukungan dukungan itu pasti saya perlukan sekali ya, terutama dari rekan sejawat karena kita di sekolah itu ada 3 guru olahraga ya. Nah, jadi kalau 3 guru olahraga itu kalau kita bisa berkolaborasi, Hmm. nah kita bisa membuat anak itu terpenuhi kebutuhan belajarnya ya. Oke. Karena kalau kita sendirian nggak ada kolaborasi dengan guru olahraga yang lain ya kita nggak kepegang lah anak-anak itu seperti itu. Oke, bener banget ya Pak Kecek ya. Jadi kolaborasi ya, itu dukungan dari rekan sejawat untuk Pak Kecok. Selain itu fasilitasnya seperti apa Pak? Mungkin kan kalau di pelajaran olahraga ada alat-alat bantu olahraga gitu ya Pak? Iya, kalau untuk fasilitas sih kita sudah cukup ya, Hmm. sekarang sudah bagus kalau fasilitas olahraga dibanding 10 tahun yang lalu seperti itu kan. Sekarang sudah Mm-mm. lengkap dan sudah perhatian dari dinas juga udah bagus. Jadi untuk alat-alat olahraga kita nggak ada kesulitan sih kalau untuk alat-alat olahraga. Untuk lapangan, nah itu tadi lapangan kita kan tidak terlalu besar. Mm-mm. Bahkan yang berolahraga itu kan tidak hanya satu kelas. Iya. Kita kalau berolahraga bisa 3 kelas. Nah itu bagaimana kita berkolaborasi dengan rekan sejawat, saling berbagi tempat, ya, dan kita saling bekerja sama bagaimana anak-anak itu bisa memanfaatkan sarana dan prasarana dengan baik. Oke, berarti kan fasilitas sudah bagus ya, sudah Sudah bagus. tersedia. Tinggal memaksimalkan tadi waktu dan Waktu juga kesiapan belajar murid ya Pak ya. betul, Miss Eka. Mm-mm. Nah dari diferensiasi itu kan ada beberapa jenis gitu ya Pak. Nah mana yang akan Pak Kecuk tonjolkan atau lebih kemana sih diferensiasinya? Kalau saya tinggal melihat kebutuhan anak itu ya Bu ya. Hmm. Jadi kalau saya melihat anak itu agak sulit menerima materi, saya Hmm. mungkin bisa menggunakan diferensiasi konten yang saya siapkan gitu ya. Oke. Mm-mm. Jadi saya ya berusahalah menggunakan berbagai macam media ya, Mm-mm. mau itu infografis ya, mau itu video atau apa yang penting anak-anak itu yang mana yang mereka mudah terima gitu kan. Mm-mm. Kemudian eh, prosesnya itu seperti apa nanti anak-anak itu Iya. menjalaninya. Mm-mm. Terus saya juga tidak memaksakan Bu untuk hasilnya. Jadi anak-anak itu untuk hasilnya itu terserah mereka, mereka bisa untuk produknya ya Bu ya. Mm-mm. Mm-mm. Kalau produknya itu saya terserah mereka deh, mereka mau dalam bentuk video lagi boleh, dalam bentuk eh, makalah boleh, laporannya atau dalam Iya. bentuk portofolio atau bentuk jurnal kegiatan mereka sehari-hari tidak apa-apa. Jadi saya membebaskan untuk produknya itu, hasilnya yang penting mereka bisa mengumpulkan sesuai dengan eh, kompetensi mereka, mereka bisa melakukannya. Mungkin itu. Nah itu gimana Miss? Menurut pandangan Miss Eka?
Tadi Nah, kan Pak Kecuk sudah menyampaikan ada produk juga ya, hmm. ada konten, ada proses, itu sudah bagus tuh. Nah, kira-kira Sudah bagus rencananya tuh. kapan nih? Mm-mm. Oh, Rencananya kapan nih Pak Kecuk mau aksi? saya tuh rencananya itu setelah MPLS ini loh, Miss Eka. Saya Oke. tuh melakukan. Jadi pertemuan pertama itu nanti itu saya tuh ya tadi rencana rencana yang mau saya lakukan itu saya mau tes dulu nih semua anak-anak nih kemampuan awalnya gitu. Oke, berarti minggu depan ya, Pak, kira-kira ya, Iya, dalam waktu dekat iya, ini. Oke. betul. Oke, Pak Kecuk nih, berarti dari obrolan kita ini bisa saya simpulin, Pak Kecuk tuh ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam pelajaran PJOK ya khususnya. Tadi Iya, Pak Kecuk sudah sebutkan, Pak Kecuk ingin menerapkan diferensiasi konten, ada diferensiasi proses, ada diferensiasi produknya juga ya. Dan iya, tak kalah penting ternyata yang terpenting tadi Pak Kecuk sebutkan kesiapan belajar murid ya. iya, Terus Pak Kecuk juga akan mengetes kemampuan awal si murid tersebut ya dengan tes diagnostik, juga dengan pertanyaan pemantik dan keterampilan ya. Gitu ya Pak Kecuk ya. betul Miss Eka. Nah, dari obrolan kita yang terbatas ini nih Pak Kecuk, apa yang Pak Kecuk rasakan dan akhirnya dapatkan dari obrolan ini? Yang saya rasakan itu tadinya tuh saya kan bingung ya Miss Eka, ya ini bener apa salah sih? Ternyata nggak ada bener salah ya Miss Eka ya. Iya ya, ternyata apa yang dilakukan itu eh, tadi menurut Miss Eka memang memang benar-benar itulah yang diferensiasi yang harus kita penuhi untuk kebutuhan belajar anak-anak kita seperti itu. Ternyata apa yang saya sudah lakukan itu sudah sesuai menurut Miss Eka. Seperti itu ya Miss Eka ya. Iya, tadi kan Pak Kecuk bilang baru ada di posisi 7 gitu kan. Berarti kan Pak Iya, Kecuk sudah melaksanakan itu ya, sudah iya, menerapkan. Tinggal memaksimalkannya lagi tadi dengan cara Pak Kecuk yang itu. Ada tes awal, melihat kesiapan belajar murid ya. Terus ada iya. diferensiasi konten, proses dan produk itu. Oke, Pak Kecuk saya nggak sabar nih nunggu hasilnya dari Pak Kecuk pembelajarannya nanti. Oke, siap. Oke Pak Kecuk, karena waktunya kita sudah habis ya Pak Kecuk. Terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol nih kita. Terima Nanti kasih. saya tunggu hasil refleksinya ya Pak Kecuk. Oke, Selamat siang kalau Pak Kecuk. siang. Oke Pak Kecuk, tadi kan kita sudah melakukan percakapan coaching ya Pak Kecuk. Saya mau refleksi nih. Nah, dari percakapan yang tadi, menurut Pak Kecuk sebagai coach, apa yang Pak Kecuk rasakan dan dapatkan dari obrolan kita tadi? Yang saya rasakan obrolan kita tadi itu menyenangkan, ya, menyenangkan, nyaman, terus tidak ada uh, jurang pemisah antara Hmm. uh, coach dan coachingnya. Mm-mm. Kemudian uh, saya merasa saya itu dituntun, ya, Oke. dituntun walaupun sebenarnya uh, tidak diajarin saya, tapi saya merasa dituntun gitu ya. Oke. Gitu, itu yang saya rasakan. Jadi semakin semakin paham dan semakin tahu tentang permasalahan dan apa yang harus saya lakukan dalam pembelajaran. Itu, Mas Eka. Oke, sebenarnya tadi saya nggak banyak membantu sebenarnya ya. Saya cuma mengarahkan Pak Kecuk kan. Akhirnya Ya, Pak Kecuk betul. ketemu sendiri solusinya ya. Ya. Oke. Nah, Pak Kecuk dari hasil tadi obrolan kita, Pak Kecuk kan ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya. Kesulitannya apa sih kalau Pak Kecuk sendiri dalam pembelajaran olahraga tadi? Kalau kesulitannya itu ya itu tadi sih yang paling terasa itu waktu ya, waktu Hmm. dan pelajarannya itu terlalu singkat. Jadi eh, materi itu baru ya bisa dikatakan belum ada setengahnya tersampaikan gitu kan, waktu sudah habis. Nah, itu yang paling mendasar seperti itu. Oke, tapi bagaimana caranya kan Pak Kecuk memaksimalkan waktu yang ada ya? Iya, Mm-mm. betul. Dengan segala keterbatasan dan juga merancang pembelajaran, ternyata kan realitanya di kenyataannya terkadang berbeda ya dengan apa yang kita rencanakan.
Oke, Pak Kecuk. Terima kasih ya Pak Kecuk. Hari ini kita sudah melakukan refleksi coaching. Saya nanti tinggal tunggu hasil dari pembelajaran berdiferensiasinya. Siap, Miss Eka. Oke, saya Sofia. Selamat siang, Miss Eka. Selamat siang Pak Kecuk. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik nih, meskipun sedikit batuk sih Pak, jadi suaranya agak bindeng. Oh iya, emang sih sekarang nih cuacanya nih nggak menentu nih, kadang panas, kadang Mm-mm. hujan. Ya banyak-banyak minum vitamin, Mas Eka. Ya Iya benar, daya tahan tubuhnya meningkat. biar sehat kayak Pak Kecuk ya, guru olahraga. Iya. Kemarin nyariin saya, ada yang mau Iya, nih bicarakan. Pak, ada yang pengen saya obrolin sama Pak Kecuk. Iya. Gini nih Pak, kan di pembelajaran bahasa Inggris saya ini, saya tuh ngerasa anak-anak masih ada beberapa yang nggak berani gitu loh Pak untuk berbicara di depan umum, di depan teman-temannya gitu. Jadi saya tuh pengen meningkatkan kemampuan berbicaranya mereka gitu Pak di pembelajaran bahasa Inggris. Oh, belajar bahasa Inggris ya. Mm-mm. Itu berarti dalam materi ini ya, speaking ya, Miss Eka. Iya, lebih ke speaking skill-nya Pak. Mm-mm. Speaking skill-nya ya. Oh, kalau menurut Miss Eka itu anak-anak itu sebenarnya sudah memiliki kemampuan speaking yang bagus atau belum itu ya? Kalau dari skala 1 sampai 10 sih rata-rata 8 ya Pak, sudah bagus lah Berarti katakan. mereka Mm-mm. sudah punya kemampuan ya, sudah sudah mampu untuk berbicara ya sebenarnya Iya, ya. Oh, itu apa sih ya kira-kira yang menyebabkan mereka seperti itu ya? Gitu. kalau saya lihat sih biasanya ketika mereka tampil ya di depan kelas gitu, ada Mm-mm. yang ngetawain gitu loh Pak. Hmm. Iya kadang mungkin pelafalannya kurang kurang pas gitu. Jadi diketahui teman-temannya gitu Pak. Akhirnya kan mereka yang tadinya mau ngomong jadi malu ya. Oh iya malu berarti. Mm-mm. Berarti mereka masih memiliki kepercayaan diri yang kurang ya, kurang pede kalau bahasa sekarang Iya. ya, kurang pede ya. Mm-mm. Oh, selain itu kalau menurut Miss Eka apalagi tuh masalahnya, faktor-faktornya apalagi sih kira-kira yang menyebabkan jadi kurang pede anak-anak itu? Mungkin bisa jadi juga karena pembelajaran yang saya rancang itu kurang menarik ya Pak. Jadi misalnya di dalam media ajarnya atau aktivitas pembelajarannya kurang kurang apa ya kita bisa sebut mungkin si anak tuh kurang diasah lagi gitu loh potensinya Pak. Akhirnya kan Hmm. yang bisa jadi ah ngapain gitu kali ya mungkin pikirnya gitu kali Pak. Oh seperti itu. Nah itu Mm-mm. eh, Miss Eka pernah pernah istilahnya membuat eh, apa ya tes awal dulu tidak itu untuk anak-anak tersebut. Kira-kira anak-anak tersebut itu siapa yang sudah memiliki keberanian, siapa yang sudah memiliki eh, apa rasa percaya diri yang tinggi. Itu Mm-mm. apakah sudah pernah diuji coba gitu? Biasanya sih ketika pertemuan awal ya di tahun ajaran baru gitu. Saya sih lakukan tes diagnostik awal. Itu untuk tahu tuh dulu nih kemampuan mereka tuh ada di level apa. Apakah di level beginner atau intermediate atau di advance gitu. Nah, terus di kelas itu nanti saya akan buat aktivitas pembelajaran, contohnya yang mereka presentasi di depan. Dan dari situ kan terlihat ya, oh si anak ini speaking skillnya nilainya segini, speaking skill A si A ini segini gitu. Jadi dari situ sih Pak kelihatannya. Oh, Musika sudah memberikan itu ya, sudah memberikan tes awal ya. Berarti Mm-mm. permasalahannya itu memang mereka itu belum belum berani untuk tampil di depan umum. Mungkin seperti Iya, itu ya. jadi Mereka harus harus kita pancing dulu gitu loh Pak maju ke depan. Ayo dong maju gitu. Yang harus maju, dia. gitu. Jadi Hmm, mereka masih belum inisiatif gitu loh, masih belum pede gitu loh Pak.
Oh, apa itu mereka kira-kira eh, bagaimana ya caranya biar apakah pernah Ibu Eka lakukan menanyakan secara pribadi ke anak-anaknya? Yang tadi saya bilang ya Pak ya, karena pertama bisa jadi karena diketawain temennya, atau Mm-mm, dikata-katain lah, iya apa sih bahasa Inggris kayak gitu gitu. Saya mm-mm. sih melihatnya di sini berarti yang harus dikuatkan itu dari si respect atau saling menghormati dan menghargai satu sama lain dulu sih Pak, supaya tidak terjadi seperti itu ya. Berarti kondisi di kelas itu harus kita eh, buat agar anak-anak itu saling menghormati. Mm-mm. Ya, berarti keyakinan kelas itu harus ditingkatkan di situ, Miss Eka. Keyakinan kelasnya itu apakah sudah pernah dibuat ya, Miss? Iya, di awal pertemuan biasanya ketika kelas baru gitu ya, kelas 7 atau kelas 8, saya buat keyakinan kelas gitu, Pak. Nah, misalnya keyakinan kelasnya harus Ya, selalu izin ketika mau keluar kelas, atau misalnya mau minum, atau mau ke toilet, seperti itu. Terus ketika ada yang berbicara di depan, kita harus seperti apa sih gitu. Kita harus mendengarkan, tidak boleh saling menertawakan atau nggak menghargai kayak gitu. Tapi namanya anak SMP kali ya Pak ya. Anak SMP ya iya, gitulah. iya. Kita kasih tahu hari ini gitu. Nanti besoknya terulang lagi. Jadi si gurunya juga sih dan sayanya sendiri khususnya harus terus menerus mengingatkan. Ya, kalau saya lihat Miss Eka itu udah luar biasa sekali ya untuk mengingatkan anak-anak ya, keyakinan kelas selalu ditumbuhkan terus dan itu sangat luar biasa sekali loh Miss Eka. Nah, anak-anak ini juga pasti lambat laun akan mengikuti, akan tahu oh ini loh, saya harus bisa menghargai teman saya ketika saya berbicara atau saya harus menghargai ketika lawan bicara saya sedang berbicara, saya harus menghormati, respect each other gitu ya, Miss Eka ya. Iya Pak, benar. Nah mungkin dari situ nanti akan timbul kali ya Pak, kepercayaan diri si anak. Oh teman-teman saya ternyata mendukung nih gitu. Mm-mm. Betul, betul, betul. Nah, Miss Eka sendiri udah merencanakan apa untuk anak-anak ini biar mereka itu tumbuh percaya dirinya? Oke, nah setiap kelas itu kan selalu saya buat modul ajar nih Pak ya. Oh Saya iya, mau merancang pembelajaran berdiferensiasi khususnya agar semua kebutuhan murid terpenuhi. Salah iya. satunya itu. Terus meningkatkan kepercayaan diri siswa atau meningkatkan speaking skill-nya. Saya tuh pengen mereka ada project presentasi di depan teman-teman gitu. Atau juga bisa jadi di depan teman kelas lain. Atau Oh, juga kalau di sekolah saya itu kan ada setiap kegiatan itu kan kita bisa libatkan anak-anak Pak. Jadi misalnya anak-anak bisa jadi MC oh atau iya. moderator, tapi dalam bahasa Inggris gitu. Nah paling tidak kan nanti mereka akan terasah ya kepercayaan dirinya seperti itu. Ya, betul Miss Eka. Itu tepat sekali karena semakin banyak berlatih, anak-anak itu semakin banyak diberikan tempat untuk mereka mengasah skill speakingnya, mereka akan semakin lancar berbicara, mereka akan semakin hilang rasa malunya, jadi percaya dirinya tumbuh, ya. Itu luar biasa sekali tuh rencana-rencananya Miss Eka itu. Apalagi tadi apa antar kelas. Nah, bisa juga dilombakan ya Miss Eka ya. Hmm. Eh, Public speaking. Wah, itu luar biasa sekali. Nah, dari gagasan-gagasan Miss Eka tadi itu, nah itu kira-kira bagaimana respon anaknya? Anak-anak sih sebenarnya tergantung kita membawanya ya sih Pak ya, khususnya gurunya gitu. Kalau kita membuat pembelajaran yang menyenangkan, ya anak-anak itu juga pasti akan senang. Tapi kalau kitanya ternyata hanya memberikan pembelajaran yang membosankan, anak-anak juga pasti bosen kan gitu. Dan selama ini sih saya lihat ketika saya ikut sertakan mereka kegiatan-kegiatan gitu seperti jadi MC atau ikut lomba, mereka sih happy sebenarnya Pak. Cuman dari situ memang awalnya yang mereka malu itu, mereka malu, nggak pede gitu di depan umum. Lambat laun sih memang terlihat sih Pak kepercayaan dirinya. Iya, pasti lambat laun akan terlihat ya Miss Eka ya. Nah, Mm-mm. untuk rencana aksinya Miss Eka ini tadi itu perlu dukungan tidak Miss Eka dari teman-teman nih.
kita kan siap-siap aja nih, apa sih yang bisa kita lakukan, apa sih yang akan bisa kita bantu gitu misalnya Kak. Iya. Nah, kalau saya sih pengennya berkolaborasi sama teman-teman sejawat nih, Pak. Contohnya, kolaborasi mata pelajaran bahasa Inggris sama pelajaran sains gitu. Oh iya, Nah, sains itu kan banyak ya, materinya banyak gitu. Nah, banyak terus banget. bisa tuh presentasinya menggunakan bahasa Inggris gitu Oh, di depan guru-guru gitu. Atau juga saya kolaborasi project mata pelajaran IPS, kan mhm. ada jual beli gitu. Nanti mereka seolah-olah jadi pedagang sama pembeli menggunakan bahasa Inggris gitu. Oh iya. Gitu. Oh Dan iya iya. khususnya sih dari kepala sekolahnya Pak ya. Iya iya iya. Alhamdulillah sih mendukung. Wah, hebat banget itu. Bisa bikin market day dengan bahasa Inggris ya misalnya Kak ya. Luar biasa banget itu. Dan kalau dukungan dari sekolah itu apa yang misalnya Kak perlukan kira-kira? Karena kan prasarana dan sarana dan prasarana sekolah kan ada nih. Terus apa yang harus didukung oleh kepala sekolah? Apa yang harus didukung oleh orang tua murid? Kira-kira apa yang dukungan yang misalnya Kak perlukan? Dukungan yang paling terpenting sih sebenarnya lebih ke perizinan ya Pak. Misalnya Oh saya iya. boleh nih kolaborasi dengan mata pelajaran lain gitu. Terus saya juga bisa kolaborasi sama orang tua murid untuk jadi guest teacher di Oh iya. kegiatan. Ya, contohnya Heeh. bilingual event gitu ya. Ya betul. Misalnya ada orang tua yang profesinya pramugari atau pilot gitu. Bisa Ya. kita datangkan ke sekolah gitu. Kalau untuk fasilitas lain sih di kelas alhamdulillah semua sudah bagus Pak. Setiap kelas juga sudah ada proyektor. Jadi kan saya bisa dari kontennya juga saya bisa buat menarik, buat menyenangkan gitu untuk anak-anak. Kayak gitu, Iya. Pak. Wah, luar biasa. Berarti misalnya Kak kolaborasi dengan rekan sejawat harus eh, lebih ditingkatkan, maksudnya lebih lebih berkolaborasi lagi ya agar anak-anak ini bisa terpenuhi kebutuhan belajarnya. Iya, Pak. Luar biasa sekali Miss Eka. Kapan-kapan kita kolaborasi deh, Pak, sama PJOK kan? Wah, Misalnya senam tapi pakai bahasa Inggris gitu, Pak. oh bisa itu Miss Eka. Kita bisa bisa adakan itu Mm-mm. untuk karena kan olahraga sendiri itu juga banyak yang menggunakan istilah-istilah dengan bahasa Inggris. Mm-mm. Yang penting anak-anak itu berani percaya diri untuk berbicara dalam bahasa Inggris. Iya, betul. Intinya itu sih, Pak. Lebih ke Jadi percayaan diri ya. ya, nah bisa saya simpulkan ya Miss Eka ya, apa yang Miss Eka lakukan tadi itu memang sudah luar biasa, sudah cukup bagus sekali Miss Eka. Dan Miss Eka bisa mengeksplor anak-anak dari speakingnya, Miss Eka melakukan tes awal anak-anak, kemudian Miss Eka eh, membuat acara-acara atau event agar anak-anak itu berani Mm-mm. untuk tampil di depan umum, berani untuk berbicara dalam bahasa Inggris, walaupun itu bukan bahasa mereka sehari-hari seperti itu ya Miss Eka ya. Iya, benar, Pak. Iya, itu luar biasa sekali ya Miss Eka, itu sangat eh, sangat-sangat eh, memenuhi kebutuhan belajar mereka, jadi mereka tidak merasa malu lagi seperti Iya, itu. benar, Pak. Yang penting kan kalau udah percaya diri, kita mau rancang pembelajaran demikian rupa juga mereka pasti bisa mengikuti ya, Pak ya. Iya betul. Nah kira-kira ini kapan Miss Eka terapkan nih? Saya sih pengennya minggu depan ya, Pak. Karena kan minggu depan sudah efektif belajar nih. Karena minggu ini masih MPLS. Kemungkinan sih minggu depan waktu yang dekatnya ya, Pak. Minggu depan ya, bisa Mm-mm. kita. Saya juga buru-buru pengen pengen lihat nih. Mungkin pas upacara bisa nih kali kita bilingual nih, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris nih. Iya, benar, Pak. Ya, iya itu. Ya semoga apa yang kita harapkan, apa yang kita diskusikan sekarang ini bisa eh, menumbuh kembangkan anak lebih percaya diri lagi ya misalnya Kak ya. Mm-mm, benar, Pak. Itu eh, giat berlatih, giat tadi misalnya Kak sudah membuat event-event dan rencana-rencana dan itu semua pasti akan membuat anak itu percaya diri. Karena semakin banyak mereka tampil, semakin banyak mereka eh, terbiasa Mm-mm, untuk benar, berbicara. Pak. Mm-mm. Mungkin ada lagi yang bisa kita diskusikan karena waktu kita juga Hmm,
Ini sebentar lagi masuk kelas nih. Iya iya ini jadi ngeganggu waktu Pak Kecuk ya, maaf nih ya Pak ya. Enggak juga sih. Kalau tadi sih saya makasih banget ya sama Pak Kecuk karena Hmm, dari obrolan ini saya mendapatkan ide akhirnya. Gagasan yang tadinya oh ternyata iya ya, seperti ini loh untuk meningkatkan kepercayaan diri murid itu bisa dengan kita kolaborasi dengan rekan sejawat, juga betul. bisa dengan kegiatan event atau kegiatan yang mereka pindah ke kelas-kelas lain gitu ya. Atau tadi yang Pak Kecuk bilang Iya, seperti di kegiatan upacara seperti itu. iya Miss Eka. Ternyata tanpa disadari Miss Eka sudah eksplor dirinya udah luar biasa ya. Ternyata apa yang dilakukan itu sebenarnya sudah sangat bagus Miss Eka. Iya Pak, makasih juga Pak Kecuk sudah mau ngedengerin saya nih. Sama-sama Miss Kita Eka. udah ngobrol. Iya, semoga bisa diterapkan ya. Saya udah nggak sabar lihatnya nih. Oke, insya Allah Pak minggu depan ya. Ya, penampilan anak-anak itu luar biasa. Ya, Bu Oke, ya. makasih banyak ya Pak Kecuk Ya, ya. sampai ketemu. Selamat siang Pak Kecuk. Iya, Selamat sampai siang. ketemu lagi. Mas Eka, kita akan refleksi sebentar ya. Menurut Mas Eka, apa sih yang sudah berjalan dengan baik dalam pembelajaran bahasa Inggris Mas Eka tadi tentang speaking tadi, keberanian anak-anak berbicara di depan umum. Sebentar ya Pak, bentar. Maaf ya Pak, lagi batuk nih. Ya, ya, ya. Sebenarnya sih dari pembelajaran bahasa Inggris yang saya terapkan sebenarnya sudah sesuai dengan prakarsa perubahan saya nih Pak. Karena kan prakarsa perubahan saya untuk meningkatkan kemampuan murid dalam bahasa Inggris itu salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Ternyata pembelajaran berdiferensiasi juga bisa ya, meningkatkan kepercayaan diri murid. Nah, dari situ kan kalau mereka sudah terbangun percaya dirinya, terus sudah terbangun motivasinya untuk belajar, kita dengan mudah bisa mengikutsertakan mereka dalam beberapa kegiatan. Ataupun ketika kegiatan pembelajaran di kelas ya, misalnya proyek presentasi, mereka akan dengan mudah tuh untuk berbicara di depan teman-temannya, sudah tidak malu lagi. Ya kalau gugup sih pasti wajar ya, kita juga kan pasti ya. gugup ya Pak, awal-awal kita Betul. mengajar atau ngomong di depan umum juga kan pasti gugup gitu. Tapi Iya, yang paling penting mereka berani aja gitu dulu tampil di depan, ya cuma 1 menit sampai 3 menit lah gitu. Itu sudah luar biasa sih menurut saya Pak. iya benar. Nah, eh, menurut Miss Eka itu yang mau ditingkatkan lagi itu apa kira-kira? Kalau dari muridnya, satu, selain kepercayaan diri dan motivasi, saya ingin mereka lebih memahami bahwa pembelajaran bahasa Inggris itu relate loh gitu, berhubungan loh dengan kehidupan Ya, sehari-hari ya. Apalagi kan sekarang memang di era globalisasi ya Pak, semua serba iya, digital juga, terus semua berbahasa Inggris. Mereka bisa menerapkan pembelajaran bahasa Inggris itu di kehidupan mereka gitu. Misalnya ngobrol sama orang tuanya, atau ngobrol sama teman-temannya gitu. Karena saya sering lihat nih Pak, misalnya ketika istirahat ya, ada anak kelas 7 atau kelas 8 gitu. Mereka tuh kalau ngobrol sama temennya pakai bahasa Inggris gitu Pak. Cus lah gitu. Nah itu saya seneng banget gitu. Sesuai juga tuh dengan program yang bilingual di sekolah saya tuh Pak. Nanti kan ada English Day gitu. Nah oh pengennya sih iya, di situ anak-anak yang mahir berbahasa Inggris ini bisa saya jadikan tutor gitu untuk teman-teman yang lain gitu. wah ternyata apa yang mau Miss Eka lakukan itu ternyata sudah luar biasa sekali ya. Ternyata Miss Eka bisa mengeksplor diri Miss Eka sendiri untuk meningkatkan pembelajaran yang berpihak pada anak didiknya Miss Eka. Wah, semoga eh, pembelajaran ini eh, berjalan dengan baik, anak-anak senang semua ya Miss Eka ya. Insya Allah Pak, Iya, mudah-mudahan ya. Kan dari situ juga kita bisa lihat ya Pak, bonding antara guru sama murid gitu kan. Kalau kita iya, sudah bisa betul. dari awal tadi tuh yang saya bilang, kita bikin keyakinan kelas. Dari situ kan Iya, si anak tahu, oh ternyata dari keyakinan kelas juga bisa membuat
ikatan antara guru dan murid juga lebih dekat gitu. Jadi saling memahami, saling menghargai gitu, Pak. Wah, luar biasa sekali. Pokoknya saya sudah nggak sabar ngelihat Miss Eka untuk menerapkan ini minggu depan ya. Insya Baik Allah Miss Eka, nih. terima kasih untuk pertemuan kali ini. Refleksinya sungguh luar biasa sekali. Sama-sama ya Pak Kecuk. Ya, Miss Eka, saya minta rekaman yang tadi refleksi ya. Oke, Ternyata nanti. putus tadi. Mm-mm. Siap. Nggak tahu Oke di Pak sini Kecuk. saya kok tiba-tiba tengah-tengah. Nanti kita lanjutin ke refleksi yang ini aja kali Ah, ya Pak, percakapan coachingnya. Yang ya, kurang dari saya tadi apa Pak? Ada alur yang kelewat nggak ya tadi ketika saya jadi coach? kalau Miss Eka tadi sudah runut ya. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta tadi ya. Dari Oke. tujuannya misalkan uh, sudah explore, ya, tujuannya sudah misalkan explore apa sih permasalahan dari kuncinya, itu sudah Mm-mm. tereksplor dengan baik. Saya juga tadi juga sudah merasa uh, apa ya, sudah mengungkapkan semua permasalahannya gitu kan. Terus Mm-mm. identifikasinya juga misalkan tadi sudah menanyakan dengan detail apa itu faktor-faktornya, penyebabnya apa, terus rencana aksinya juga misalkan sudah jelaskan dan sudah tanyakan ke saya, dan saya pun termotivasi ya, tereksplor untuk menjelaskan aksi rencana saya gitu kan. Kemudian terakhir juga misalkan menaikkan tanggung jawab ya, bagaimana pembelajaran ini mau diterapkannya tuh kapan. Nah, itu. Jadi kalau menurut saya sih sudah sudah runut alur ceritanya. Baik, terima kasih loh Pak Kecuk atas umpan baliknya. Nah, kalau Gantian. dari saya gimana, Oke, Misalnya? gantian ya. Iya. Nah, karena kita kan masuk udah latihan ya Pak, Mm-mm. 2 sesi gitu. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah semua nih, dan khususnya tadi ketika Pak Kecuk jadi coach sudah sesuai dengan alur Tirta. Pak Kecuk juga menanyakan kan di tujuan itu kita mau ngobrolin apa sih gitu. Terus diidentifikasi Pak Kecuk sudah melontarkan beberapa pertanyaan berbobot ke saya. Akhirnya kan saya ada ide atau gagasan yang Iya. muncul dari diri saya sendiri gitu kan Pak. Kemudian dari gagasan-gagasan itu akhirnya Pak Kecuk tanya, kapan rencananya akan dilaksanakan nih? Iya. Terus insya Allah sama dengan Pak Kecuk ya minggu depan di pembelajaran efektif. Terus di tanggung jawab juga tadi Pak Kecuk sudah menyimpulkan juga dari hasil pembicaraan kita. Dan juga Pak Kecuk memberikan saya tuntunan yang tadi Pak Kecuk bilang sih sebenarnya kita tidak merasa dihakimi ya, kita tidak juga merasa di apa ya Ajari. dikatakan iya tidak diajari juga, tapi dengan sendirinya percakapan coaching ini membantu kita mengeksplor diri kita ya, mengembangkan potensi atau kompetensi yang ada dalam diri kita, gitu Pak. Kalau Betul menurut banget. kalau menurut Pak Kecuk sendiri, percakapan coaching ini nanti akan Pak Kecuk lakukan nggak atau terapkan nggak di sekolah Pak Kecuk? Kalau saya ini pasti saya terapkan ya Bu ya. Karena di sekolah itu banyak terutama di tempat saya itu banyak sekali Hmm. guru-guru ini, guru-guru yang baru fresh graduate Bu, baru lulus. Oh iya. Hmm. Bener-bener baru lulus dan mereka rata-rata emosional dan Hmm. mereka rata-rata belum bisa memahami murid dengan baik. Nah, ini kita Hmm. bagaimana kita memberikan uh, coach kepada mereka ini, Hmm. bagaimana mereka menghadapi murid itu agar lebih uh, bisa tahu lah kebutuhan-kebutuhan muridnya, tidak Hmm. mendahulukan emosi mereka. Oke, berarti sebenarnya percakapan coaching itu kita bisa terapkan ke rekan sejawat juga ya Pak ya? Ke rekan Betul. sejawat, ternyata terus ke murid kita juga ternyata bisa ya Pak? Bisa Mm-mm. murid kita. Kadang-kadang murid yang merasa motivasi belajarnya rendah. Nah, itu kan Hmm. banyak faktor. Nah, itu kita bisa pakai teknik coaching ini agar anak itu termotivasi kembali. Mm-mm. Jadi kita menggali
alam bawah sadar mereka biar keluar itu kan. Iya, Jadi mm-mm. motivasi mereka untuk belajar mau lagi gitu, mau ikut belajar lagi. Iya, akhirnya kan dengan sendirinya si coachnya sendiri tahu solusinya dan datang dari dirinya mereka ya Pak ya. Iya, Karena coach dan coach itu jadi mitra belajar gitu. Sama kayak kita tadi tuh Pak, kita percakapan coaching ya. Saya dan iya, Pak Kecup merasa tadi ketika saya jadi coach tidak merasa diajari, tidak merasa di betul. karena Mhm. misalnya Pak Kecup lebih senior gitu, tidak gitu kan. Tadi saya Iya, merasa sama-sama belajar gitu sama Pak Kecup. belajar, betul. Mm-mm. Bahkan, solusinya itu bahkan keluar dari diri kucinya sendiri kan, Iya tanpa betul. kucinya itu Mm-mm. memberikan solusi seperti itu kan, tapi, eee, solusi itu bisa didapat dari kucinya itu sendiri. Jadi apa Mm-mm. yang, Betul. bagaimana coach-nya itu membimbing lah ya, membimbing. Kalau menurut Pak Kecup tadi dari percakapan coaching ya, yang paling sulit ketika apa? Tadi kan Pak Kecup sempat bilang sempat hilang ini Iya, ya, itu karena saya kelongkap. hilang fokus. Jadi kelongkap, "Kayaknya ini belum, jadi balik dulu deh," gitu. Contohnya Yang langsung tapi kalau akhirnya menurut saya itu Pak Kecup cepet gitu kan. Mm. identifikasi yang paling ini. Iya, di Saya pertanyaan tiba-tiba berbobot tadi ya Pak. Mm. heeh, tiba-tiba tuh langsung menanyakan rencana aksi. Oh, identifikasi belum kelar gitu ya. Mm-mm. Itu sih. Oke, berarti memang sih paling sulit saya juga tadi ngerasain pas pertanyaan berbobot ya gitu. Khawatirnya kan melenceng gitu apa yang jadi fokus utamanya tadi penerapan pembelajaran berdiferensiasi takutnya keluar dari itu ya Pak ya. Iya, Mm-mm. heeh. Makanya tadi saya sempat, "Oh ya, ini kayaknya identifikasi belum kelar nih," gitu. Jadi saya balik lagi gitu. Saya balik Terus lagi. berarti dari ketika fokus kita hilang ternyata yang paling penting juga mendengarkan ya Pak ya. Iya, Mm-mm. mendengarkan. Mendengarkan aktif. Karena kalau kita lengah aja gitu sedikit beberapa detik, kita kehilangan gitu. Apa sih tadi yang diomongin gitu ya? Iya, itu benar. Mm-mm. Saya ngeh aja bener. Tadi Ternyata harus langsung fokus. kepikir gini, "Aduh pengen minum dulu nih," lengkap gitu kan. Kalau saya nahan batuk, Pak, jangan sampai batuk dulu gitu. Iya, iya, iya. Kalau udah batuk tuh tadi kata, puyeng. Oke Pak Kecuk, ternyata dari percakapan coaching kita dapat ini ya Pak, dapat Ini Pak Dede kok live? kenapa ya Pak Dede ya? Coba sebentar. Oh dia laptopnya error. Oh ada sebutan Pak. Di WA dia. Oh oke. Kita lanjut berarti kalau sebentar lagi. Hmm. Ternyata dari pembelajaran coaching ini yang tadi kita lakukan Pak, saya dapat inspirasi bahwa ternyata jadi coach itu sebenarnya tidak mudah ya. Tidak Karena mudah. kan kita harus mendengarkan aktif dan Iya, juga harus hadir penuh gitu untuk penuh. si coach. Dan jangan sampai kita menghakimi atau lagi memberikan asumsi ya atau Iya, melebeli ternyata atau kita seolah-olah mengajari gitu karena kita sok gitu, sok jadi senior atau mungkin iya, karena pengalaman kita lebih banyak gitu ya, Pak. iya. Memang kadang-kadang eh, kita juga harus punya rasa ya Bu ya. Mm-mm. Jadi ada rasa, oh kita ini teman teman sejawat, kita ini mitra. Jadi kita selalu berusaha jangan sampai kita seperti menggurui. Iya.